contoh yang dipertanyakan oleh Kang Wahab tadi, ini identik dengan orang sudah pintar, orang sudah mengerti. Sebenarnya bukan pintar, bukan mengerti. ngerti. Orang pintar itu. Orang Iya. pintar tapi gak ngerti. Gak ngerti. Sehingga mereka mudah tertipu karena nggak ngertinya. Bukan terjajah oleh ilmunya, bukan. Ya, Terjajah oleh pinternya ilmunya. itu. Karena merasa Iya, pintar. betul, terjajah oleh Ilmunya. Ilmunya ya, yang itu bukan ilmu itu. Lah iya, itu kan yang masih nafsu itu kan. Lah iya. Ilmu yang masih nafsu. Iya. Ya, bukan terjajah. Tercaplok. Embargo. Alias sekali telan nanti terus dia gak apa lah ini nek jajah lah ono perlawanan ono manajian namanya terjajah itu gak langsung gak mulus ngene enggak ada perlawanan kalau kita iku terampok sing nek terjajah iku ono dedek-dedek ono lorone ono ya opone sing jajah ya ono sorone dedek sing dijajah ya ono kerembuk-kerembuke Nah, berarti kan fenomena itu sebagaimana yang sering jenengan sampaikan disinyalir biasa kaitan ngaji, akas zikir, wis suwe terus gak zikir. Nah, ini fenomena seperti itu ya tertipu itu. Itu nah, tertipu. artinya kalau ditinjau dari nafsu-nafsu tadi ini kategori nafsu. amarah. Yang terbawa selalu ya masuk di karena nafsu yang paling buruk itu ya nafsu amarah namanya. Nah, terus tingkat yang terendah sing intip ngene. Justru yang terintip itu, Mas. Iya. Tetap mereka kalau sampai yang seperti itu tertipu itu tertipu yang begitu karena itu bisa ditangkap oleh akal sehat biasa ya. Kok gak nangkep. Wah, ya tingkat parah. Ya, tingkat parah. Nah, untuk solusinya bagaimana? Solusinya itu ya dikembalikan ke guru atau didekatkan atau itu pasti jauh. Itu menyimpulkan sendiri ya, tanpa ditaskeh. Itu kelas iblisiyah itu. Nafsunya nafsu iblisiyah. Artinya ibarat memegang pisau, ilmu itu seperti pisau, dia salah memegang begitu kan? Menggunakannya. Iya. Menggunakannya yang salah. Iya. Menggunakannya. Dia merasa benar sendiri. Ya. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh. Dia lupa bahwa dia itu bukan ulama. Artinya belum sah menilai. Ya. Menilai benar salah itu yang berhak adalah ulama, ahli ilmu. Nah, dia merasa ulama. Ini saya di mana anunya itu akhirnya kan gini. Wong sik kelas ngaji awak wis itu belum paham biasa jarang ngaji. Ngeten iki kan. Iya, ya wis kulit anu. Iya, itu. Itu iblisiyah itu. Walaupun tidak diucapkan gitu kan, tapi bahasa tubuhnya kan gitu ya. Iya, bahasa tubuhnya kan berucap itu. Nah, kalau sudah nafsu yang seperti itu berarti kan merdeka blas ngoten. Sama sekali wong iku tempatnya itu ibaratnya di bumi lapis 7 sing paling nisar. Muncul di permukaan ini belum. Ya wis. Ya iblis itu. Terjajah oleh merasa lebih mengerti, lebih paham. Allah. Musuh semua. Nah, kalau mengingat dari nafsu sendiri itu kan nggak mungkin manusia itu bisa terlepas sama sekali dari nafsu. Sampai kapanpun, sampai ke tingkat setinggi apapun dia kan selalu diikuti oleh nafsu. Sampai mati. Nah, di masing-masing tingkatan, misalkan ini orang bodoh, ini nafsu yang harus diperangi ya di kebodohannya. Kemudian dia menjadi tahu karena ngaji. Ya berarti yang di ilmunya itu yang juga ya harus diperangi, artinya dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Kalau diamalkan dengan benar dan baik, dia tidak akan merasa
bisa atau merasa pandai, akan merasa lebih bodoh dari sebelum mendapatkan ilmu. Nah, ini contoh lagi misalkan. Ada si A. Nah, dia sumbangannya banyak misalkan. Terus nyumbang sing niat po nyumbang koyo aku anu. Nah, ya. Lah, yang seperti ini kan kalau dari satu sisi bagaimanapun sosial menyumbang itu kan baik. Iya. Tapi ya karena merasa ini kok bisa terus nafsu ini terus ikut itu loh. Selalu. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah kecuali setan barengi. Apapun perintahnya itu, besar sedang kecil, halus lembut sing anu, setiap kali Allah memerintahkan dan nabinya memerintahkan, setiap itu setan menyertainya. Ini agar gagal dia. Menurut Allah dan Rasulullah gagal, menurut dirinya berhasil, padahal gagal. Nah ini kan ya ilmu lagi yang menyelamatkan. Ini pernah disampaikan. Jadi ini sholat nih, Nggih. ya dibarengi setan. Hmm. Poso, dibarengi setan. Gak poso, ya gak dibarengi lah lapo. Oh, ini yang sering kali jenengan sitir, banyak orang yang semakin sholat, semakin berbuat Tambah kejebur baik, rokok, tidak semakin dekat dengan Allah, tapi justru menjauhkan. semakin jauh. Ini persis yang di Karena dia bodoh. Nah, sama dengan ilmu tadi, gimana itu yang dengan bertambahnya ilmu tidak tambah Lah berdekat, tapi ya itu yang diwanti-wanti Nabi. wah. yang Gus Nisa menerangkan di Ahad Karim antara cahaya dan api, antara nur dan Nah, iya. Iya. Nah, kalau terus ilmu aja sudah tidak selalu mendekatkan, malah menjauhkan, terus dengan apa? Lah, dengan petunjuk guru Oh, Nah, selesai semua. iya, iya. Di sini jelas sekali kewajiban berguru untuk menggugurkan keakuannya itu dan iya, iya. untuk selamat dari setan yang selalu menyertainya itu. Itu yang dikatakan Gus Nisa bahwa kebaikan ilmu itu kayak obat. Obat itu juga ada efek sampingnya. Kalau Apa berarti menggunakannya tidak baik. kalau Ya, itu ya, Gus, ya. setiap langkah diikuti setan, kita perlu belajar mana setaniyah, Iya. biar tahu. Karena Betul. malam ya'rif syarra yaqa fi. Siapa yang tidak tahu kejahatan, Belajar setan lah ditanya Mana- awake dhewe setan. Manakib setaniyah. Lah ditanya. Kan Ono manekib Pinter kan setania setan itu. kok. Kali ya. Manakib bukan belajar ke setan, belajar manakib syaitonia. setaniyah. Lah nggih, mboten lali tanya wis awake iki setan. Lah pernah di mana iki setan wae. Setan beriman. Artinya begini, kita kalau yang harus lebih didahulukan ya, itu harus lebih didahulukan pengetahuan tentang kejahatan, kesesatan, keburukan, sing elek-elek daripada kebenaran, kebaikan, kesolehan, kemuliaan dan sebagainya. Ini lebih utama mana ini? Pengetahuan dua ini lebih diutamakan. Ketahuilah tentang kesesatan, kemusyrikan, kesesatan, kekufuran, kemunafikan, kesetanan. Nah, ini yang dimaksud manakib syaitonia. Bagaimana bentuknya, cirinya, tanda-tandanya, rasanya dan sebagainya. Orang yang kesetanan itu ada kitab jelas. Buka manakib syaitonia itu. Ngapunten Gus, yang kami tahu dulu itu Setan lanang iblis, setan itu iblis. Ini setan lanang, iblis, setan wet, eblas. eblas. Salah satu manakib yang aku ini. Manakib, Pak. Yang kami tahu nggih, ngapunten. Ada ilmu yang harus dicari, bahkan ilmu yang dilarang mencari. Lah ini kok tambah dikangen mengetahui kejahatan, Iya, ilmu karena anu ini ini. memang ilmu kelas Niki- setelah Ya napa setelah penjelasannya itu 17 gimana? tahun ke atas. Hmm, Kalau belum 17 tahun Balik ya, iki. bukan sewis balik. jangan mencoba-coba. Iya. Bahkan ba'dal balik. Ba'dal balik. Memang usia 17 atau 18 tahun ke atas baru diperintah, wahai anak muda, janganlah engkau hanya
banyak tahu tentang kebenaran, kebaikan, kesalehan, kemuliaan dan sebagainya Oh. dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang itu jika tidak engkau barengi dengan pengetahuan kebalikannya, pengetahuan kebenaran, kebaikan, kesalehan, kemuliaanmu itu palsu. Iya. Kagetlah ini anak muda. Lah. Palsu piye? sih. Ya oh. Kepengin roh? Gak sesat tangi ini. Gak sesat tangi ini. Pasti gak langsung terima namanya anak muda ya. Iya. Tapi ayo kita hiwar, ayo kita diskusi. Disgusting. Ayo kita lak kelepak-kelepak ngono. Keplayu mulong. Terus bagaimana ketahuilah kebalikan pengetahuanmu yang engkau ketahui itu, ketahuilah kebalikannya. Kebalikan kebenaran apa? Kesalahan. Ya, kamu sudah tahu banyak tentang kesalahan. Enggak seberapa. Konsenmu nang kebenaran ae. Iya. Enggak seberapa. Ngeluh. Pengetahuanmu tentang kesalahan masih TK. Iya. Karena 17 tahun selama ini fokusmu di kebenaran. Dan kebenaran yang kau dapat itu palsu. Masuk aja. Masuk. Dikatakan Kemasukan. Dikatakan palsu gimana? Kok niki nek dibalik positif, Bah. Iya. Ngeten. Karo donya ae karo akhirat. Iya. Dunya tok ae. Heeh. Gak ro waliane. Rene urip ae karo matine. Ya iya. Kamu tahunya kemuliaan, maka kau harus mengetahui tentang kesesatan, Kehinaan. Kehinaan. Ngene lho. Kenistaan. kemuliaan, kenistaan, kehinaan. Gampangannya kayak Karena kaget ini gambar anak muda tadi ini. Terus gimana? Ya minimal seimbangkan lah. Ini masih Bang. Maka fokuskan banyak waktu untuk mencari pengetahuan tentang kebalikan pengetahuan yang sudah kau dapat. Nah, ini kok kanan Mang. Ya nang kiri, pengetahuan kiri. Cari sebanyak-banyaknya tapi tidak untuk diamalkan. Hanya untuk diketahui. Pengetahuan kanan, cari sebanyak-banyaknya, Dilaksanakan. dua-duanya diketahui Dan diamalkan. dan kemudian diamalkan. Pengetahuan kiri, cari tahu sebanyak-banyaknya, informasi bebas. Asal itu akurat. Dan ingat, hanya untuk diketahui. Tidak untuk diamalkan. Maka mulai sekarang bertemanlah dengan preman. Ngaji yo ilmu preman. Ya. kan harus masuk komunitas. Masuk gak masalah, pokoknya gak diamalno. Gak gampang loh, Cak Bang. Masuk gak apa-apa, pokoknya gak ngamalno. Komunitas copet gitu. Lah iya, anu. Masuk monggo ya resiko ya kudu dihitung anu. Nenek butuh cepet ya masuk. Tapi resikone ya cepet ya. Dilakukan profesional. Ya cepet padha. Itu diukur dhewe-dhewe. Nah, intinya pokoknya tidak untuk diamalkan, hanya untuk diketahui. Kayak di TV-TV loh. Adegan ini berbahaya. Dilakukan profesional. Jangan ditiru kalau tidak didampingi oleh yang ahli. ahlinya. Ngene iki lho. Ini hanya untuk diketahui, tidak untuk ditiru. Tapi nggih penasaran kok. Hah? Penasaran. Ya iku nafsu mana. Selalu itu. Ajak ahlinya. Ngajak ahlinya ya. Ngejak ahlinya. Kamu tuh Gus ini. Sampun dan. Loh, pun merdeka ta? Anu merdeka. Nggih jarang merdeka. Jarang merdeka. Mulai ruwet mana Wis enak-enak dikene merdeka boleh ruwet mana. Nek ndelok bajune sik perjuangan. Iya, di perjuangan. Nek wis batik iki, Bro. Oh iya. Setengah merdeka, Pak. Ajak Rohi itu merdeka belas iku. Sik ireng ngono. Mudah-mudahan bukan golongan yang berani mati takut lapar itu. Oh iya. Tak boleh lah itu. Nggih ngapunten kata Gus nggih. Insyaallah pinjam pedisan malih ngapunten ning ngadani. Ya akan Cak Rohi niki pun di anu
anak bojone. Penjajahe. Penjajahe. Iya, Gara permane sarip. Minggu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi